Masih Saljanar Fadila, C1018, Kelopak 2, Paralel 1. Halo semuanya, jadi hari ini kita akan melakukan praktikum pembedahan pada organisme subkelas Teleostei. Teleostei merupakan sebuah ikan yang memiliki rangka tulang keras, insang bertutup, dan tubuh bersisik, sehingga menjadi kelompok ikan paling beragam dan paling banyak ditemukan di perairan. Pembedahan diawali dengan cara menusuk medula oblongata dan menggunakan metode pembedahan operculum. Fun fact-nya, metode sayatan terhadap ikan mas nila dengan metode sayatan terhadap ikan lele itu sangat berbeda ya teman-teman. Perbedaan antara ikan jantan dan betina dapat dikenali melalui pengamatan ukuran, bentuk tubuh, bobot ikan, dan sebagainya. Ini merupakan penelitian yang dilakukan oleh Budi et al. 2024. Ketika kita sudah berhasil melakukan proses penyayatan, maka kita akan berhasil menemukan bagian-bagian organ vital yang dimiliki oleh ikan, seperti jantung, lambung, usus, dan sebagainya. Hal ini dapat terlihat dari sini. Kematangan gonad pada ikan nila menjadi indikator utama ciri seksual primer yang terlihat melalui peningkatan bobot gonad dan pembesaran diameter telur pada betina. Sementara pada jantan menunjukkan peningkatan gonad yang lebih kecil, sehingga perbedaan ciri seksual sekunder tampak pada laju pertumbuhan di mana ikan nila jantan jauh tumbuh lebih cepat dibandingkan betina. Hal ini dikatakan oleh Ramadini et al. 2024. Gonad yang masih kecil ataupun bobot tubuh ikan yang belum sempurna dapat disebabkan karena adanya hambatan reproduksi yang kerap terjadi pada musim tertentu akibat minimnya rangsangan alami yang dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan pemijahan. Taheri Has et al. 2024. Fakta yang jarang orang lain ketahui adalah bahwa kematangan seksual pada ikan ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya seperti kondisi energi tubuh, kemudian lingkungan tempat ikan tersebut tinggal sangat mempengaruhi tingkat kematangan gonad. And maybe the last one is jangan lupa kalau menusuk medula oblongatanya, ikan ini kita pegang erat-erat supaya tidak terjatuh ataupun dia lompat-lompat karena ia masih hidup ya. Hewan invertebrata sendiri memiliki dua cara untuk melakukan reproduksi, yaitu secara aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual terjadi tanpa peleburan gamet sehingga keturunan mewarisi gen induk. Silacerata atau yang kerap kali kita familiar dengan nama kepiting bakau merupakan hewan yang mempunyai karakteristik khas berupa duri-duri tinggi berwarna merah hingga oranye yang terlihat jelas pada capit dan kaki. Bagian depan kepala kepiting bakau ini memiliki duri yang tajam, sedangkan bagian tubuhnya juga dilengkapi duri yang keras sebagai ciri pembeda. Tamsil et al. 2023. Sistem reproduksi primer lobster jantan terdiri atas pasang testis dan vas deferens. Testis berbentuk tipis dan berwarna bening kekuningan, terletak di bawah karapas serta berbentuk seperti huruf H. Vas deferens yang dimiliki lobster keluar dari testis memanjang ke bagian bawah tubuh dan berakhir pada lubang kelamin di pangkal kaki jalan kelima. Porcu et al. 2025. Berbeda dengan lobster jantan, lobster betina dari spesies ini umumnya memiliki bentuk tubuh yang lebih kecil karena berfokus pada proses reproduksi. Nah lo, bingung kan? Udang Windupenalus monodon merupakan komoditas perikanan bernilai ekonomi tinggi yang terus dikembangkan. Produksi yang berkelanjutan memerlukan induk yang sehat dan berkualitas tentunya. Kondisi fisiologi induk seperti kesehatan tubuh dan kematangan gonad sangat mempengaruhi keberhasilan reproduksi. Induk dengan sifat spesifik patogen resisten atau SPR lebih tahan terhadap penyakit dan mampu menghasilkan telur serta larva yang lebih sehat.
Penelitian yang dilakukan oleh Rijal et al. 2025 memaparkan mengenai anatomi organ reproduksi udang yang terbagi menjadi dua, yakni jantan dan betina. Pada organ jantan disebut dengan petasma dan terletak pada kaki renang pertama, sedangkan saluran kemih jantan berada di pangkal kaki jalan kelima. Berbeda dengan nama organ reproduksi jantan, organ reproduksi betina disebut dengan telikum dan letaknya berada di bagian bawah tubuh, yakni di antara pangkal kaki jalan keempat dan kelima. Kemudian lubang saluran kelamin betina berada di pangkal kaki jalan ketiga. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan pada saat kita melihat perkembangan gonad pada ikan. Di antaranya adalah pembedahan. Pembedahan pada ikan merupakan sebuah kegiatan yang berfungsi untuk membuka rongga perut sehingga organ dalam dapat diamati secara langsung. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis kelamin ikan dengan melihat kondisi gonad dan penentuan tingkat kematangan gonad lewat visualisasi. Ledeng et al. 2018. Ini ikan mas dan ini komoditas ikan mas, ini ikan betinanya dan ini mas jantannya. Kalau misalnya buat mas betina, dia ini punya yang namanya ovarium. Kalau misalnya berdasarkan dari identifikasi secara morfologinya, dia betina dan dia ini udah TKG tingkat kematangan gonad stadia ke-3 dari sini. Sedangkan kalau misalnya buat sini, dia adalah ikan mas jantan dengan tingkat kematangan gonad di fase peralihan dari 3 ke 4. Metode kanulasi. Metode kanulasi merupakan salah satu metode yang digunakan pada saat kita akan melakukan pengecekan tingkat kematangan gonad pada ikan. Metode kanulasi digunakan pada induk betina. Hal ini dikarenakan kateter akan dimasukkan ke dalam lubang urogenital untuk mengecek apakah ikan tersebut sudah memiliki telur atau belum. Oke, jadi di sini kita udah mengkanulasi dengan cara kita masukin kateter ke lubang urogenital. Ini kateternya dan ini lubang urogenital dari lele betina. Jadi di sini kita asumsikan karena dia cukup sulit untuk dikanulasi yang ditarik si sel telurnya, kemungkinan besar dia ada di TKG 3 ke 4. Perlu diketahui, kematangan gonad secara umum dapat diketahui dari perbandingan relatif antara berat gonad dan berat tubuh ikan serta pengamatan morfologi. Tingkat kematangan gonad pada ikan betina dapat dilakukan dengan pengamatan morfologi gonad, yang melihat bentuk ovarium, ukuran ovarium, serta besar kecilnya telur yang terdapat di dalam rongga ovarium. Metode histologi adalah metode yang digunakan pada gonad ikan untuk menentukan tingkat kematangan gonad pada ikan secara mikroskopik dan mengamati struktur jaringan gonad dengan mikroskop, kemudian divalidasi melalui pengamatan morfologi. Penelitian yang dilakukan oleh Hammer et al. 2025 menjelaskan bahwa sampel histologi gonad dapat dikelompokkan ke dalam 6 tahap perkembangan, yakni berdasarkan struktur jaringan gonad dan ukuran tubuh ikan. Jadi ini adalah ikan lele jantan. Dapat dilihat dari testisnya yaitu TKG 1, dan ini adalah lele betina, dapat dilihat dari TKG-nya yaitu TKG 4. Dan ini juga lele betina, dapat dilihat dari TKG-nya atau gonadnya. Apa nih? Satu berapa? TKG 2. Satu kedua, dua ke kemarin. Dua sih. Ini adalah TKG kedua. Kali ini aku bakal ngasih tahu ke kalian bagaimana prosedur pengecekan USG, HSI, dan GSI pada ikan lele. Metode ultrasonografi. Metode ultrasonografi merupakan metode pencitraan non-bedah yang memakai gelombang suara berfrekuensi tinggi untuk melihat kondisi bagian dalam tubuh ikan. Metode pembedahan. Penelitian yang dilakukan oleh Singh et al. 2021 menjelaskan bahwasanya pembedahan secara vertikal hingga ke pangkal insang pada ikan lele bertujuan untuk proses pengamatan organ, terutama gonad, untuk menilai tingkat kematangannya sudah masuk ke dalam stadia berapa.
Pengambilan gonad dan hati. Penelitian yang dilakukan oleh Iswanto et al. 2016 menjelaskan bahwa indeks gonadosomatik atau GSI merupakan nilai yang digunakan untuk menggambarkan tingkat perkembangan organ reproduksi ikan dengan cara membandingkan berat gonad terhadap berat tubuh total. Penentuan tingkat kematangan gonad dapat dikenali melalui ciri luar seperti perut betina yang tampak membesar karena berisi telur, kemudian permukaan sirip dada yang lebih lembut, serta bagian genital yang akan terlihat kemerahan. Suhu perairan yang hangat dan lama penyinaran dari cahaya matahari yang panjang sangat berperan dalam mempercepat perkembangan organ reproduksi. Penelitian yang dilakukan oleh Orkore et al. 2025 berhasil membuktikan bahwasanya nilai HSI dan GSI yang tinggi diketahui dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap fekunditas, tingkat pembuahan, perkembangan embrio, maupun kualitas morfologi telur serta persentase penetasan. Diketahui bahwasanya peningkatan HSI juga berhubungan dengan tingginya kelangsungan hidup larva setelah larva menyerap kuning telur. Setelah melakukan proses pembedahan, tentunya kita perlu menutup luka pada tubuh ikan dengan cara menjahitnya. Proses penjahitan ini menggunakan teknik penutupan luka yang rapat dan kedap air dengan pola yang terputus sederhana karena itu merupakan pola yang umum. Tentunya proses penjahitan ini menggunakan benang dan jarum yang dikhususkan untuk proses penjahitan. Fun fact-nya, proses penjahitan ini akan terlihat sangat mudah apabila kita melihat demonstrasinya. Tapi pada kenyataannya, apabila kita tidak memiliki keterampilan tangan yang khusus atau kita belum pernah melakukan sama sekali penjahitan terhadap ikan, hal tersebut merupakan proses yang cukup sulit dikarenakan khususnya pada ikan lele, ia memiliki jaringan lemak atau lipid yang sangat tinggi sehingga cukup sulit untuk memasukkan jarum ke dalam kulit ikan. Jadi kali ini kita bakal mengukur sebaran dan frekuensi diameter telur pada ikan lele. Caranya kayak gimana aja sih? Let's check this out. Fekunditas adalah ukuran kapasitas reproduksi yang menunjukkan jumlah telur yang dihasilkan induk betina dalam satu periode pemijahan. Perhitungan fekunditas biasanya dinyatakan sebagai jumlah telur per satuan bobot tubuh betina setelah telur itu matang. Faktor nutrisi, ukuran tubuh, kondisi kesehatan, umur, serta pengalaman induk dalam pemijahan sebelumnya dapat mempengaruhi kualitas telur dan keberhasilan reproduksi ikan. Hal ini dikarenakan perbedaan fekunditas mencerminkan strategi reproduksi yang dipengaruhi adaptasi lingkungan serta ukuran tubuh induk. Ukuran diameter telur mencerminkan pola reproduksi karena perbedaan ukuran oosit menunjukkan tahapan perkembangan yang tidak seragam di dalam ovarium. Penentuan tipe pemijahan umumnya dilakukan melalui pengamatan perkembangan oosit secara histologis pada ovarium betina. Hal ini dikarenakan perubahan ukuran sel telur berkaitan dengan peningkatan tingkat kematangan gon.
Diameter telur yang hampir sama menandakan pemijahan terjadi dalam satu waktu. Sedangkan ukuran yang beragam adalah penanda bahwasanya pelepasan telur terjadi secara bertahap. Hal ini disebabkan oleh faktor lainnya, yakni perubahan lama penyinaran juga dapat memicu perkembangan oosit sehingga mempengaruhi pola pemijahan ikan. Dan ya, thank you so much for watching and see you soon guys. Bye bye.